Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Safa Aprilia, kemudian Nur Anessa Putri, M. Basarudin, Rihmam Danantara, dan Eka Dwi Wahyudi. Pada video kali ini kami akan membahas tentang hubungan negara hukum dan HAM. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa sih negara hukum. Negara hukum adalah suatu negara yang di dalamnya berlaku berbagai aturan hukum yang bersifat mengikat dan harus dipatuhi oleh seluruh warga negara. Hukum tersebut memiliki kekuatan memaksa dan disertai sanksi yang tegas bagi pelanggarnya. Kemudian, apa sih HAM? HAM merupakan hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu sebagai anugerah dari Tuhan sejak lahir. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, HAM adalah hak yang melekat dalam diri manusia karena sifat kemanusiaannya. Tanpa hak-hak ini, manusia tidak dapat hidup secara layak sebagai manusia yang seutuhnya. Tujuannya, dalam ilmu hukum disebutkan bahwa salah satu tujuan hukum adalah untuk menciptakan ketertiban dan keadilan. Secara umum dapat dikatakan bahwa tujuan hukum adalah hasil atau kondisi yang ingin dicapai melalui penerapan hukum. Menurut Eljavan Apeldoorn, tujuan hukum adalah menjaga ketertiban dalam masyarakat. Untuk mewujudkan ketertiban tersebut, hukum harus mampu menyeimbangkan dan melindungi berbagai kepentingan yang ada di dalam masyarakat. Unsur-unsur negara hukum, adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia bagi setiap warga negara. Terdapat pemisahan atau pembagian kekuasaan guna menjamin agar hak-hak warga tetap terlindungi. Pemerintahan dijalankan berdasarkan hukum dan aturan perundang-undangan yang berlaku. Tersedianya lembaga peradilan administrasi untuk menyelesaikan berbagai bentuk perselisihan secara adil. Ciri-ciri negara hukum. Kekuasaan dijalankan sesuai dengan hukum yang berlaku secara positif. Seluruh aktivitas kenegaraan berada di bawah pengawasan kekuasaan kehakiman yang efektif. Hukum yang berlaku berlandaskan undang-undang yang menjamin perlindungan HAM. Menganut prinsip pembagian kekuasaan untuk menghindari penyalahgunaan wewenang. Ciri negara hukum menurut Suseno. Menurut Suseno, di Indonesia sendiri terdapat 5 ciri negara hukum yang juga menjadi bagian dan ciri negara demokratis di Indonesia, yaitu 1. Fungsi pemerintahan dijalankan oleh lembaga-lembaga yang berwenang berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. 2. Undang-Undang Dasar memberikan jaminan atas hak asasi manusia karena tanpa jaminan tersebut, hukum bisa menjadi alat penindasan. 3. Setiap lembaga negara menjalankan kekuasaannya masing-masing dan tidak terikat pada hukum yang berlaku. 4. Masyarakat memiliki hak untuk menggugat tindakan lembaga negara untuk mengadili hasil keputusan pengadilan wajib dilaksanakan oleh lembaga tersebut. 5. Kekuasaan kehakiman dijelaskan secara independen, bebas dari intervensi dan bersikap tidak memihak. Selanjutnya yaitu konsep dasar negara hukum. Konsep yang pertama adalah konsep Rechtsstaat, menekankan prinsip Wittmietkit atau legalitas, yang kemudian berkembang menjadi Rechtsmietkit atau kesesuaian hukum. Unsur-unsur utama dari Rechtsstaat meliputi yang pertama adalah perlindungan terhadap hak asasi manusia. Yang kedua adalah adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan dalam negara untuk menjamin perlindungan HAM. Yang ketiga, yaitu pemerintahan yang dijalankan berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku. Dan yang terakhir adalah tersedianya peradilan administrasi untuk menyelesaikan sengketa antara warga negara dan negara. Konsep Ristet tidak dapat dipisahkan dari pemikiran yang menekankan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Secara esensial, Ristet bertujuan untuk melindungi hak-hak kebebasan sipil warga negara, terutama hak-hak dasar yang kini dikenal luas sebagai HAM atau hak asasi manusia. Konsekuensi logis dari prinsip ini adalah perlunya pemisahan atau pembagian kekuasaan dalam negara. Dengan adanya pembagian kekuasaan, resiko penyalahgunaan wewenang dapat ditekankan seminimal mungkin, dan pelanggaran hukum bisa dicegah secara lebih efektif. Berdasarkan pengertian hak asasi manusia di atas, terdapat beberapa ciri pokok dan sifat hak asasi manusia. Beberapa ciri pokok yaitu
Hak asasi itu tidak diberikan atau diwariskan, melainkan melekat pada martabat kita sebagai manusia. Hak asasi itu berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, asal-usul, ras, agama, etnik, dan pandangan politik. Hak asasi itu tidak boleh tidak dilanggar jika seseorang mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Orang tetap memiliki hak asasi manusia meskipun sebuah negara membuat hukum yang tidak melindungi bahkan melanggar hak asasi manusia. Beberapa sifat dasar hak asasi manusia yaitu individual, melekat erat pada kemanusiaan seseorang, bukan kelompok atau general tempat. HAM cenderung ke arah penekanan pada hak kelompok atau hak kolektif. Universal, dimiliki oleh setiap orang lepas suku, ras, agama, negara, dan jenis kelamin yang dimiliki seseorang. Supralegal, tidak tergantung pada negara, pemerintah, atau undang-undang yang mengatur hak-hak ini. Hak asasi manusia bersumber dari kodrat manusia, derajat, kesamaan sebagai ciptaan Tuhan, maka harkat dan martabat manusia pun. Pengakuan HAM di Indonesia. Undang-undang tentang HAM di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Ada hak untuk hidup atau pasal 4, hak untuk berkeluarga pasal 10, hak untuk mengembangkan diri pasal 11 sampai 16, hak untuk memperoleh keadilan pasal 17, 18, 19, hak atas kebebasan pribadi pasal 20 sampai 27, hak atas rasa aman pasal 28 sampai 35, hak atas kesejahteraan pasal 36 sampai 42, hak turut serta dalam pemerintahan pasal 43 sampai 44, hak wanita pasal 45 sampai 51, bisa gender, hak anak pasal 52 sampai 56, hak orang tua atau usia lanjut. Hubungan negara hukum dengan HAM. Negara hukum haruslah memiliki ciri atau syarat mutlak bahwa negara itu melindungi dan menjamin hak asasi manusia setiap warganya. Dengan demikian, jelas sudah keterkaitan antara negara hukum dan hak asasi manusia, di mana negara hukum wajib menjamin dan melindungi hak asasi manusia setiap warganya. Perumusan ciri-ciri negara hukum yang dilakukan oleh F.J. Stahl yang kemudian ditinjau ulang oleh International Commission of Jurists pada konferensi yang diselenggarakan di Bangkok pada tahun 1965 yang memberikan ciri-ciri sebagai berikut. Ciri-cirinya sendiri yaitu perlindungan konstitusional, artinya selain menjamin hak-hak individu, konstitusi harus pula menentukan cara prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin. Kemudian, badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Selanjutnya, pemilihan umum yang bebas, serta kebebasan menyatakan pendapat, dan juga kebebasan berserikat atau berorganisasi dan beroposisi. Yang terakhir, pendidikan kewarganegaraan. Sekian video yang dapat kami sampaikan. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.